Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di kelas matematika. Hari ini kita akan mempelajari tentang statistika. Sebentar ya, sebelum kita membahas pada statistika, di sini saya ingin mengganti dulu penanya supaya bisa lebih jelas ya. Nah, di sini Statistika itu adalah ilmu yang mempelajari cara-cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penganalisaan suatu data atau keterangan sehingga dapat diambil kesimpulan. Dalam penyajian data, statistika itu bisa disajikan dengan beberapa cara. Yang pertama ada dengan bentuk tabel atau menggunakan bentuk tabel. Di sini bentuk tabel atau data pada bentuk tabel dikelompokkan tiap kategori. Dengan tabel, data lebih mudah dibaca dan disimpulkan. Sebagai contoh, di sini ada data nilai siswa. Nah, di sini dalam tabelnya ada kolom nilai dan ada kolom frekuensi. Nilai di sini berarti nilai yang diperoleh oleh siswa atau nilai yang diperoleh tiap-tiap siswa. Di sini ada nilai 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan frekuensi di sini merupakan banyaknya siswa yang memperoleh nilai tersebut. Misalkan di sini 5, misalkan di sini nilai 5. Nilai 5 ini banyak siswa yang memperolehnya adalah 4 orang. Kemudian 6 ini berarti ada 6 orang yang memperoleh nilai 6. Kemudian nilai 7 ada 10 orang, nilai 8 ada 8 orang, dan seterusnya. Selain bentuk tabel, ada juga dengan menggunakan diagram batang. Nah, diagram batang biasa digunakan untuk data berbentuk kategori. Di sini ada contoh yaitu data golongan darah siswa. Di sini ada sumbu X dan ada sumbu Y. Di sini untuk sumbu X itu merupakan golongan darah dan sumbu Y biasanya digunakan untuk frekuensi. Cara membacanya yaitu golongan darah A ada 10 orang. Kemudian yang memiliki golongan darah B ada 20 orang. Kemudian yang memiliki golongan darah AB ada 15 orang dan seterusnya. Selanjutnya kita akan melaju pada diagram garis. Nah, diagram garis tidak jauh berbeda dengan diagram batang. Yang membedakan adalah bentuk pada daleman di sininya ya. Kalau misalkan diagram batang tadi itu berbentuk batang-batang, kalau diagram garis nih berbentuk garis seperti ini. Cara membacanya sama seperti diagram garis. Yang terakhir adalah diagram lingkaran. Kalau diagram lingkaran berarti diagram yang disajikan dalam bentuk lingkaran. Nah, diagram lingkaran biasa digunakan untuk menyajikan data yang menunjukkan perbandingan data terhadap keseluruhan. Sebagai contoh, di sini ada data ekstrakurikuler yang dipilih siswa. Ada yang suka melukis, ada yang menari, ada yang futsal, ada yang basket, ada yang PMR. Ini digunakan oleh persentase ya. Misalkan melukis ada 25%, menari ada 20%, futsal ada 10%, basket ada 15%, PMR ada 30%. Nah, selain dengan persentase, biasanya diagram lingkaran itu biasa juga menggunakan sudutnya ya. Misalkan 30 derajat, 60 derajat, dan seterusnya. Untuk lebih dalam atau lebih mudah memahami, kita melanjutkan pada contoh soal. Di sini ada contoh soal, diketahui data kegiatan yang digemari siswa sebagai berikut. Ada menyanyi, ada olahraga, berkebun, membaca, menonton, menari. Di sini menyanyi belum diketahui ada berapa besar sudutnya. Olahraga ada 100 derajat, berkebun 60 derajat besar sudutnya, membaca 50 derajat, menonton 70 dan menari 30 derajat. Jika jumlah seluruh siswa yang didata ada 900 orang, tentukan banyak siswa yang gemar menyanyi. Nah, di sini langkah pertama kalian itu harus mengetahui dulu berapa besar sudut pada menyanyi ini. Dengan cara seperti apa? Nah, jumlah keseluruhan sudut pada sebuah lingkaran dikurangi dengan sudut-sudut yang telah ada. Jumlah keseluruhan sudut pada sebuah lingkaran adalah berapa? Iya, 360. Jadi diperoleh 360 dikurangi. Nah, ini jumlah dari yang sudah ada di sini. 100 ditambah 30 ditambah 70 ditambah 50 ditambah 60. Jadi hasilnya 360 dikurangi 310 yaitu 50. Setelah kita mendapatkan besar sudut pada menyanyi, kita dapat memperoleh jumlah seluruh siswa yang gemar menyanyi dengan cara membandingkan si
besar sudut tersebut dengan besar sudut keseluruhannya. Kenapa dengan besar sudut keseluruhan? Karena yang diketahui di sini seluruh siswa. Berarti yang menjadi penyebutnya di sini itu adalah besar sudut keseluruhan. Jadi diperoleh 50 derajat per 360 derajat dikali 900 sama dengan 125. Jadi banyak siswa yang suka menyanyi adalah 125 orang. Nah, itu untuk contoh soal 1, paham? Ya, sekarang kita melaju pada contoh soal 2. Nah, di sini ada diagram lingkaran mengenai pekerjaan orang tua siswa yang disajikan sebagai berikut. Ada pegawai negeri, ada pedagang, wirausahawan, karyawan, dan petani. Siswa yang orang tuanya bekerja sebagai wirausahawan ada 90 orang. Banyak siswa yang orang tuanya bekerja sebagai karyawan adalah titik-titik. Nah, di sini berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan di sininya ininya berbentuk derajat ya. Kalau di sini mah berbentuk persen. Maka pengerjaannya hampir sama. Kita cari dulu besar persentase karyawan di sini. Selanjutnya kita melakukan perbandingan. Nah, diperoleh seperti ini. Nih, kenapa di sini 100%? Karena maksimal atau total dari persentase itu adalah 100%. Jadi 100% dikurangi 15 ditambah 18 ditambah 12 ditambah 30 dari mana? Yang sudah diketahui yang di sini ya, seperti tadi. Maka hasilnya adalah 100% kurangi 75%. Hasilnya 25%. Setelah kita mengetahui besar persentase untuk karyawan ini, kita bisa mengetahui banyak orangnya dengan cara membandingkan 25% ini membandingkan dengan data yang udah diketahui. Data yang udah diketahuinya di sini adalah banyak wirausahawan, yaitu 90 orang. Oh, berarti nanti pernya yang menjadi pembandingnya di sini adalah yang wirausahawan, yaitu yang 15%. Jadi 25/100 per 15/100% dikali 90, hasilnya 150. Jadi banyak siswa yang orang tuanya bekerja sebagai karyawan ada 150 orang. Itu untuk contoh soal 2, paham? Ya, selanjutnya kita ke contoh soal 3. Nih, hasil ujian matematika siswa kelas 8A disajikan dalam tabel berikut. Berarti ini nilai untuk nilai dan ini untuk banyak orang. Yang mendapat nilai 5 ada berapa orang? 3 ya. Yang mendapat nilai 6 ada 7 dan seterusnya. Dari tabel di atas tentukan banyak siswa yang mendapat nilai lebih dari 7. Kalau nilai berarti kan di sini yang ditanyakan nilai ya. Nah, berarti kita fokus pada nilainya, kolom nilai. Lihat, yang lebih dari 7. Lebih dari 7, nilai lebih dari 7 berapa aja? Ya, 8, 9, 10. Nah, kan di sini yang ditanyakan adalah banyak siswa. Berarti selain nilainya yang dilihat, kita juga melihat frekuensinya. Nah, untuk yang menjawabnya yaitu tinggal 11, yang mendapat nilai 8 kan ada 11. Yang mendapat nilai 9 ada 4, yang mendapat nilai 10 ada 3. Tinggal dijumlahkan frekuensinya, yaitu 11 ditambah 4 ditambah 3, hasilnya 18. Jadi banyak siswa yang mendapat nilai lebih dari 7 adalah 18 orang. Itu untuk contoh soal 3. Mudah ya? Mudah. Sekarang untuk contoh soal nomor 4. Diagram berikut menunjukkan penyusutan harga mobil tertentu. Mohon maaf, kita ulangi. Diagram berikut menunjukkan penyusutan harga mobil setelah digunakan dalam kurun waktu 5 tahun. Nah, ini kalian perhatikan untuk diagram apa namanya ini? Diagram? Iya, diagram baris. Dari diagram di atas, tentukan besar penyusutan antara tahun 2017 dan 2018. Nah, kalau penyusutan berarti digimanakan? Ya, betul, dikurangi ya. Kita fokus pada tahun 2017 dan 2018. Berarti yang ini kan 2017. Oh, tarik nilai. Oh, berarti yang ini. Berarti berada pada 200. Kemudian yang 2018. Nih, yang 2018 kan yang ini. Berada di tengah antara 200 dan 195. Berarti dapat kita ketahui penyusutan antara tahun 2017 dan 2018 adalah karena ini dalam satuan juta, maka 200 juta dikurangi 190 juta 500. Kenapa 197 juta 500? Karena berada
pas di tengah-tengah antara 200 dan 195. Maka besar penyusutannya adalah Rp2.500.000. Sekian. Nah, sekian untuk pembahasan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang tidak dipahami, seperti biasa, kalian bisa bertanya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.